Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di mata kuliah multimedia ya. Di pertemuan ke-1 ini ya, kita akan membahas mengenai pengantar multimedia ya, lalu definisi multimedia, lalu ada komponen multimedia, sejarah multimedia, hypermedia ya, lalu ada World Wide Web ya, dan perangkat lunak multimedia ya. Mari rekan-rekan mahasiswa sama-sama kita simak video berikut ini. Nah, yang pertama mengenai definisi multimedia. Ya, ini ada beberapa pemahaman menurut para ahli. Yang pertama dari Turban dan kawan-kawan tahun 2002. Dia mengatakan bahwa multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output. Nah, media ini dapat berupa audio, suara, ya, atau musik, ya. Lalu animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Lalu ada menurut Robin dan Linda tahun 2001, multimedia adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Lalu dari Stanmed ya, dia mengatakan bahwa multimedia adalah gabungan dari seminimalnya sebuah media diskrit dan sebuah media kontinu. Nah, media diskrit adalah sebuah media di mana validitas datanya tidak tergantung dari kondisi waktu, termasuk di dalamnya teks dan grafik. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan media kontinu ya adalah sebuah media di mana validitas datanya tergantung dari kondisi waktu. Nah, termasuk di dalamnya suara dan video. Nah, ini dari beberapa pemahaman dari para ahli ini memang pada prinsipnya ya terkait multimedia ini tentunya berhubungan ya dengan animasi, video, teks, grafik maupun gambar. Nah, ini ada namanya komponen multimedia ya. Yang pertama, teks. Teks ya merupakan salah satu komponen multimedia yang sangat ampuh dan jelas dalam penyampaian informasi. Nah, penggunaan teks misalnya digunakan pada judul menu ya, menu-menu dan tombol. Teks dibagi menjadi dua tipe yaitu serif dan sans serif. Nah, serif memiliki dekorasi kecil pada akhir setiap huruf. Serif biasanya digunakan untuk dokumen, sedangkan sans serif sering digunakan pada tampilan komputer. Yang kedua ada suara ya, merupakan komponen yang paling mengena oleh panca indera manusia. Suara dapat memberikan kesenangan seperti dalam mendengarkan musik atau dapat memberikan suasana yang dapat mengubah mood seseorang. Nah, yang selanjutnya ada gambar. Gambar merupakan komponen multimedia ya yang dapat menyampaikan informasi lebih menarik. Gambar sangat berguna untuk menyampaikan informasi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Gambar yang dihasilkan oleh komputer terbagi menjadi dua nih ya, yaitu ada bitmaps dan vector draw. Lalu ada animasi ya. Animasi merupakan komponen multimedia yang dapat membuat suatu gambar atau tulisan terlihat lebih hidup. Ya, mungkin rekan-rekan mahasiswa tahu ya mengenai animasi sekarang sudah banyak sekali ya film-film yang diusung ya dengan tema atau dengan konsep animasi. Ya, banyak sekali sekarang dan tentunya dan menarik ya, animasi-animasi tersebut gitu. Nah, jadi terlihat lebih hidup gitu ya, suatu gambar atau tulisan jadi lebih hidup, seperti itu. Ada video ya, video merupakan komponen multimedia yang terdiri dari gambar-gambar dan bergerak dengan sangat cepat secara berurutan ya. Video merupakan komponen paling menarik dalam multimedia. Dan video juga memiliki kekuatan untuk membawa pengguna komputer lebih dekat ke kehidupan nyata. Dengan menambahkan komponen video di dalam proyek, dapat menyampaikan pesan dan memperkuat cerita. Ya, inilah ya, salah satu multimedia. Selanjutnya ada sejarah multimedia. Ya, digitalisasi media bermula pada tahun 1983 sampai 1986 dengan kemunculan Viewtron ya. Ya, Knight Rider membuat sebuah proyek yang memberikan akses berita kepada khalayak sebelum berita tersebut dicetak pada koran. Nah, berita yang ditampilkan ya merupakan berita dari Miami Herald dan Associated Press. Nah, namun Viewtron terpaksa harus ditutup
pada 31 Maret 1986 dikarenakan tidak memberikan profit apapun setelah 6 tahun penelitian dan 3 tahun beroperasi. Ya, lalu pada tahun 1988 World Wide Web mulai berkembang dan memunculkan banyak pionir laman berita dari berbagai media berita. Contohnya ya seperti CNN ya, The Chicago Tribune dan News and Observer ya. Nah, nah, spesifikasi topik berita juga mulai dikembangkan pada saat ini ya, sehingga muncul yang dinamakan agregasi berita. Agregasi berita adalah suatu tren saat sebuah halaman atau perangkat lunak mengumpulkan berbagai konten yang memiliki topik yang sama namun berasal dari banyak sumber dan memiliki banyak format. Nah, konten yang dikumpulkan dapat berupa teks, foto, dan video. Nah, sementara di Indonesia pionir pertama ya koran daring adalah Republika dan Kompas pada tahun 1995. Nah, kemunculan koran daring ini disebabkan oleh mulai meningkatnya ya pengguna internet di Indonesia. Sekarang sudah banyak ya berita-berita sudah dialihkan ya ke bentuk digitalisasi. Mungkin zaman dulu banyak ya teman-teman melihat banyak yang menjual koran ya secara cetak gitu. Nah, sekarang sudah berbentuk secara digital. Nah, lalu selanjutnya ini mengenai hypermedia. Nah, hypermedia adalah bentuk advance dari multimedia, di mana semua bentuk dari bermacam media seperti teks, ya, gambar, audio, video, grafik digunakan secara bersamaan untuk menyampaikan informasi dengan layanan interaktif. Interaktif dalam hal ini, media yang dikembangkan memiliki kemampuan merespon kebutuhan user untuk memunculkan bagian-bagian informasi tertentu saja sesuai dengan kebutuhan user. Nah, hipermedia ini memiliki konsep pemberian informasi secara parsial kepada user dari seluruh informasi yang ada. Nah, informasi ditayangkan bagian per bagian berdasarkan permintaan atau request dari user atau klien. Namun seluruh informasi tetap berada pada host yang sama ya. Tujuannya adalah untuk membuat waktu user mencari dan mendapatkan informasi jauh lebih efisien dibandingkan harus membaca seluruh informasi yang ada dalam media. Nah, sebagai sederhana nih, multimedia dan hypermedia dengan sumber informasi yang sama adalah pada saat menonton film. Sebuah film yang diputar di bioskop adalah bentuk multimedia di mana ya media sudah dilengkapi dengan audio, video, teks. Nah, namun proses pemberian informasi hanya satu arah karena hanya dari layar ke penonton. Ya. Nah, bentuk hypermedia sederhana dari film tersebut adalah menontonnya di YouTube di mana video telah dipotong-potong berdasarkan subjudul atau paling tidak layar navigasi. Nah, hypermedia terletak pada kebebasan dari penonton untuk mengamati bagian-bagian tertentu saja dari film tersebut. Nah, ini ya World Wide Web. Ini menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari Suwanto Raharjo. Ya, layanan web adalah salah satu internet yang paling banyak dipergunakan ya dibandingkan dengan layanan lain seperti FTP, GoPair ya, news atau bahkan email. Nah, selanjutnya menurut Yuhevizar, website adalah metode untuk menampilkan informasi di internet, baik itu berupa teks, gambar, video, dan suara maupun interaktif ya, memiliki keuntungan yang menghubungkan atau link dari dokumen dengan dokumen lainnya atau hypertext yang dapat diakses melalui browser. Nah, menurut Jasmadi adalah kumpulan halaman-halaman web beserta file-file pendukungnya ya seperti gambar, video ya dan file digital lainnya yang diletakkan di host atau web server yang umumnya diakses melalui internet. Website menurut Wikipedia adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Nah, peladen merupakan sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Ya, jadi pada prinsipnya pemahaman mengenai World Wide Web atau biasa disingkat dengan WWW ya mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah banyak yang tahu bahkan kita sering mengaksesnya ya. Banyak sekarang website-website ya yang dapat bermanfaat ya bagi kita tentunya ya. Nah, selanjutnya ada perangkat lunak multimedia. Ada apa saja? Yang pertama ada media player ya. Seperti Windows Media Player ya. Ada Winamp, nah ada Power DVD. Nah, mungkin dari ketiga aplikasi ini kita pernah menggunakannya ya. Lalu ada image editor ya.
Perangkat lunak ini perangkat lunak ini memiliki fungsi untuk menggambar dan mengedit image atau foto ya, seperti apa namanya? Adobe Photoshop ya maupun Corel Draw. Baik, untuk pertemuan ke-1 ini ya saya cukupkan. Mudah-mudahan materi tadi dapat bermanfaat dan jangan lupa selalu mencari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.